Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, saatnya kita mau belajar firman Tuhan ya. Malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan malam hari ini dengan tema yaitu menguasai diri dalam segala keadaan. Sama-sama katakan, menguasai diri dalam segala keadaan. Amin. Kita baca langsung renungannya dalam 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Tadi dikatakan bahwa dalam pertandingan ya memang dalam kehidupan ini adalah sebuah pertandingan. Kenapa dikatakan pertandingan? Karena setiap hari memang adalah peperangan ya. Bangun tidur kita mau ngapain, kita mau menuruti roh atau daging, itu semuanya adalah peperangan atau pertandingan. Dan yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan tadi bahwa di dalam pertandingan itu kita harus bisa menguasai diri dalam segala hal atau menguasai diri dalam segala keadaan ya. Oke, kita akan belajar 3 poin malam hari ini tentang bagaimana atau seperti apa menguasai diri dalam segala keadaan. Yang pertama, saya catat di sini bahwa keadaan seringkali tidak sesuai dengan yang kita pikirkan atau inginkan. Coba baca dalam Ayub 3 ayat 25. Jadi poin pertama, Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, benar kan saudara ya. Dari ayat tadi dikatakan seringkali bahkan yang ditakutkan, yang dicemaskan itu malah yang terjadi. Ya, makanya poin yang pertama tadi, keadaan ini seringkali nggak sesuai yang kita inginkan, yang kita pikirkan. Ya memang ada ya yang kita inginkan, yang kita pikirkan itu bisa terjadi, tapi seringkali dan kebanyakan banyak yang tidak kita inginkan, tidak kita pikirkan, kok terjadi. Ya, seperti Ayub tadi ya. Ayub juga nggak menginginkan bahwa dalam kehidupannya akan terjadi masalah dan musibah yang sudah sering kita renungkan, bahwa Ayub dari yang terkaya akhirnya termiskin ya, bahkan tubuhnya pun mengalami sakit, itu nggak pernah dia inginkan, tapi ternyata terjadi. Seringkali seperti itu ya. Bahkan di tahun 2020 ini ya, kita masuk ke tahun 2020 ini, kita lihat yang namanya corona atau virus ini sampai mendunia, itu ada nggak yang memikirkan sampai seperti itu? Nggak ada. Dulu waktu pertama kita lihat di TV itu ya kan tahun 2019 akhir Desember di Cina, yang kita lihat di Cina, wah kok ada virus yang membuat banyak manusia mati di jalanan ya, bergeletakan di jalanan. Dan itu kita lihat hanya di Cina, tapi ternyata nggak kita pikirkan, nggak kita sangka sampai mendunia, bahkan saat ini sampai di Indonesia. Wah, ini nggak terpikirkan. Bahkan orang-orang pintar pun, orang-orang di dunia ini nggak sampai memikirkan ternyata terjadi seperti itu. Bahkan nggak hanya seperti itu saja saudara ya, bahkan dampaknya ini juga nggak pernah kita pikirkan 2020 akan terjadi seperti ini. Mungkin di awal tahun kita seringkali memikirkan kan yang baik ya, kita berpikir pengen ini nanti kita dapatkan tahun ini seperti ini, tapi di tengah jalan ternyata terjadi perubahan yang nggak pernah kita pikirkan dan yang tidak pernah kita inginkan terjadi di tahun ini gitu ya. Mungkin pekerjaannya mulai
ada yang goncang gitu ya, nggak pernah kita pikirkan. Kita mulai 2020 mungkin dengan semangat, nanti tahun ini pasti akan seperti ini gitu ya, tapi ternyata di tengah jalan kadang ada yang tidak kita inginkan terjadi seperti ini ya, atau mungkin hal-hal yang lain ya selain virus, mungkin kondisi atau keadaan dalam hidup kita seringkali banyak sekali yang tidak kita inginkan terjadi. Mungkin saudara ya, mungkin saudara mengalami apa, mengalami mungkin tiba-tiba sakit gitu ya, periksa tiba-tiba kita kena sakit ini yang nggak pernah kita pikirkan, atau mungkin ada keluarga-keluarga yang tiba-tiba mengalami masalah gitu ya, atau kita ditinggal orang yang dicintai dengan tiba-tiba, nggak pernah kita sangka, kita duga memang seperti itu ya. Tapi dari itu semua jangan kita menyalahkan diri kita sendiri tentang keadaan yang terjadi seperti itu. Karena apa? Karena keadaan atau situasi dalam hidup kita ini memang nggak bisa kita kendalikan. Semuanya itu berjalan ya seperti kehendak Tuhan. Mungkin kita punya rencana yang baik gitu ya, tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Situasi dan kondisi ini Tuhanlah yang menentukan. Memang bukan dalam kontrol kita ya, tapi ada satu yang bisa kita kontrol. Apa itu? Diri kita. Jadi respon kita kepada keadaan ini loh yang harus kita kontrol dalam diri kita. Keadaan boleh seperti itu, tapi respon diri kita inilah yang bisa kita kontrol. Keadaan nggak bisa kita kontrol, nggak bisa terjadi seperti itu, dan itu memang rencana Tuhan. Kita sudah inginkan yang baik tapi terjadi yang nggak baik, itu memang ya seperti itu. Tapi yang kita mau karena kita menyalahkan diri kita sendiri, kita rindu untuk kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang merupakan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Itu yang pertama tadi apa? Keadaan seringkali tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, kita inginkan ya. Tapi tidak berhenti di situ, tidak berhenti di nomor 1. Kita lanjut nomor 2, ini penting ya. Yang nomor 2 poinnya yaitu tidak bisa menguasai diri dalam skala keadaan akan membuat hidup kita menjadi rusak. Ya, ini responnya. Tidak bisa menguasai diri dalam keadaan yang tidak bisa kita kontrol tadi akan membuat hidup kita semakin rusak ya. Coba dilihat dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Begini bunyi firman Tuhan. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ya. Ada sebuah kejadian yang terjadi yaitu antara Kain dan Habel ya. Dan ini hal yang mungkin tidak diinginkan oleh Kain ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan, ternyata ditolak ya. Jadi Kain memberikan persembahan ternyata nggak diterima oleh Tuhan. Nah, ini adalah sebuah keadaan yang mungkin tidak diinginkan oleh Kain kan. Kain kan tadi ingin mempersembahkan, saya percaya yang terbaik dari segala pekerjaannya yang dihasilkan dari pekerjaannya, tapi ternyata nggak diterima oleh Tuhan. Ini adalah sebuah kondisi yang mungkin tidak diinginkan oleh Kain. Tapi dalam kondisi ini harus ada sesuatu yang dikerjakan oleh Kain, yaitu dia harus dikatakan tadi menguasai. Karena dia mulai tidak diterima, lalu dia kan mulai sakit hati, mulai panas, mulai marah. Nah, ini harus dikuasai. Tapi sayangnya, sayang 1000 sayang, apa tadi? Kain bisa menguasai gak? Bisa menguasai? Gak bisa menguasai. Gak bisa menguasai diri dalam keadaan itu, membuat hidup Kain semakin rusak.
Karena keadaan kondisi seperti kain ini sering juga atau kadang juga terjadi dalam hidup kita kan, ya, yang tidak kita inginkan, tapi kita harus bisa menguasai diri kita dalam keadaan seperti itu. Respon kita harus seperti apa? Harusnya kain seperti apa kalau saudara inginkan yang benar sesuai firman Tuhan, mengontrol diri? Kain mulai belajar harusnya kan. Kenapa ya persembahanku kok gak diterima? Apa yang salah ya? Habis itu dia mulai belajar, oh seperti ini yang benar. Oh lalu dia mempersembahkannya benar, pasti diterima oleh Tuhan. Kalau dia mempunyai respon yang benar, sayang tapi Kain marah, akhirnya sampai membunuh Habel, akhirnya kehidupannya rusak ya. Yang kedua itu kita harus bisa mengontrol diri kita terhadap setiap keadaan supaya hidup kita nggak semakin rusak. Contoh lagi Adam dan Hawa. Saya catat di sini Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa ini membuat dunia ini rusak atau dosa masuk ke dunia ini ketika Adam dan Hawa tidak bisa mengontrol keinginannya untuk apa? Makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sebenarnya satu saja buah yang dilarang loh. Padahal yang boleh dimakan banyak nggak? Banyak, cuma satu. Tapi dia nggak bisa menguasai diri, akhirnya dia makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Akhirnya dia berdosa. Dosa itu sampai sekarang. Karena nggak bisa menguasai diri. Bangsa Israel, coba berikutnya bangsa Israel contohnya. Bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir janjinya Kanaan kan, tapi harus melewati keadaan padang gurun dulu. Nah ini respon ketika padang gurun ini, ketika bangsa Israel itu berespon yang nggak benar, bersungut-sungut kepada Tuhan, bagaimana hidupnya? Semakin rusak. Mereka nggak sampai tanah Kanaan yang dipimpin pertama kali atau oleh Musa ya kan, dari yang dipimpin oleh Musa nggak sampai ke tanah Kanaan. Akhirnya yang dipimpin oleh Yosua yang bisa masuk tanah Kanaan ya. Satu lagi saya catat di sini, ketika ada keadaan bagaimana Saul dan Daud ya, ketika pulang dari peperangan, ada rakyatnya menyanyi-nyanyi, ingat kisah itu? Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, lebih banyak dari Saul. Nah ini kondisi keadaan ini yang harus diterima oleh Saul. Nah responnya ini yang harus muncul. Ternyata Saul berespon gak benar. Akhirnya Saul benci, iri kepada Daud dan mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Dan akhirnya seperti apa? Kehidupan Saul rusak kan? Rusak. Gak ada keturunan Saul yang menjadi raja, digantikan oleh Daud. Kenapa? Karena respon dari keadaan tadi. Kita harus bisa menguasai diri kita ketika kondisi dan keadaan ini gak baik, gak sesuai yang kita inginkan. Diri kita inilah yang harus berespon yang baik, supaya hidup ini belakangnya gak semakin rusak, tapi Tuhan akan buat baik. Amin. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga ini poinnya adalah diperlukan pimpinan pelatih dan ketaatan kepada pelatih kehidupan, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi saya bacakan. Yang ketiga, diperlukan pimpinan pelatih dan ketaatan kepada pelatih kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Coba 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Dalam kehidupan kita ternyata firman Tuhan mengilustrasikan hidup kita itu sebagai sebuah pertandingan, yaitu sebuah atau sebagai seorang atlet
gitu ya, yang bertanding ya. Dan salah satu yang menyebabkan atlet ini memperoleh kemenangan dan memperoleh juara itu adalah tidak bisa dipungkiri seorang pelatih. Kalau pelatihnya itu hebat, ini mesti anak buahnya ini mesti hebat. Itu yang pertama, yaitu pelatih. Tapi yang kedua, yaitu diperlukan dari atlet ini sendiri. Dia harus taat kepada pelatih, dari instruksi pelatih ini. Kalau sampai nggak taat, ya memang walau pelatihnya hebat, nggak taat instruksi pelatih, ya nggak jadi ya. Satu contoh saya pernah membaca, yaitu atlet terkenal bulu tangkis namanya Susi Susanti, tahu ya? Susi Susanti atlet bulu tangkis tunggal perempuan ya. Dan sampai sekarang itu nggak ada yang melebihi atlet Indonesia ini tunggal perempuan, woman tunggal, nggak ada yang melebihi dari prestasi Susi Susanti ya. Dari atlet Susi Susanti ini saya baca bahwa untuk mencapai dia menjadi juara, dia itu ternyata ada prosesnya, yaitu dia harus taat kepada pelatihnya. Yang pertama, dia itu harus tinggal di asrama. Yang kedua, dia itu sekolah khusus atlet ya. Dia harus taat tinggal di asrama dan sekolah khusus atlet, nggak bisa sekolah di sekolah biasa. Dia harus taat di situ. Habis itu makan, jam tidur, pakaian itu juga diatur ternyata dikatakan. Jadi makannya apa, jam tidur jam berapa, pakaiannya seperti apa, itu diatur semua. Sepatu tidak boleh hak tinggi. Ya, jadi sepatunya itu nggak boleh hak tinggi supaya menghindari resiko terkilir ya. Jadi sepatunya itu harus sepatu yang biasa, nggak boleh ada hak tinggi supaya resiko nggak terkilir ya. Latihannya itu begitu ketat ya. 6 hari seminggu atau Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai 11 siang, disambung jam 3 sore sampai jam 7 malam. Wah, jadi Senin sampai Sabtu latihan terus ya. Dari pagi sore, pagi sore, pagi sore. Wah, ketat ya. Terus jalan-jalan cuma hari Minggu, tapi jarang dilakukan karena sudah capek latihan. Karena disiplin dan kerja keras, Susi Susanti menjadi juara All England tahun 90, 91, 93, 94, Olimpiade Barcelona tahun 92 dan juara dunia tahun 93. Wah. Dari atlet Susi Susanti ini kita lihat bagaimana ternyata begitu taatnya dia kepada pelatih dan senantiasa terhadap setiap hal-hal yang diinstruksikan oleh pelatih. Makannya, tidurnya, latihannya, sepatunya, semuanya diatur. Dan itulah yang membuat dia berhasil menjadi juara. Ya, jadi pentingnya pelatih dan ketaatan kepada pelatih ya. Dan ini juga kita alami bagaimana rasanya harus taat dan hasilnya seperti apa itu ya. Coba saya akan sedikit sharingkan yang kita kerjakan. Iya. Terima kasih. Saya mau ceritakan bagaimana kalau kita taat, tunduk sama pelatih kita, pasti hasilnya luar biasa. Yang saya alami itu waktu saya berhidroponik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu saya belajar di situ. Memang tidak bayar saya waktu ikut hidroponik itu, tetapi setiap pagi harus setor foto yang kita semai, yang kita tanam, dan apa itu hasilnya bagaimana, kita laporannya hanya lewat foto saja. Lah, foto itu kalau misalnya tanaman yang saya tanam itu kita nggak sesuai dengan perintah tutor yang pelatih saya, pelatih di hidroponik, itu kelihatan Bapak Ibu, kelihatan dari pertumbuhan yang saya tanam. Pada waktu itu saya diajari menanam bagaimana menanam ada kangkung, terus cambah, terus juga pokcai atau sawi daging itu.
itu perlu waktu. Kalau sawi daging itu kalau kita dari awal sampai panen itu sekitar 40 hari. Nah, itu setiap pagi harus dikejar simat pada waktu semai-semai awal, Bapak Ibu. Ya, kalau ini saya tidak mengerjakan di pagi hari dan tanaman yang saya semai itu minimal sehari itu harus membutuhkan sinar matahari sekitar 6 jam itu minimal. Kalau lebih tidak apa-apa, itu baik. Kalau kurang dari 6 jam Bapak Ibu, pada awal-awalnya dia bisa kutilang. Yaitu kutilang itu singkatannya kutilang itu tinggi langsing menjulang. Jadi kurus. Jadi pengaruh sekali nanti dampaknya di panennya. Oleh sebab itu di awal-awal semai, di awal-awal dari benih menjadi tunas itu harus benar-benar dikenakan matahari, dan itu harus saya kejar setiap pagi supaya tanaman saya nggak kutilang. Kalau saya nggak sesuai instruksi yang oleh para tutor saya, mesti saya ada yang harus dikerjakan. Kalau misalnya waktunya jemur nggak dijemur, dia kutilang, itu harus dioperasi. Kalau misalnya di ngaru itu dioperasi, dibuka rollnya terus dimasukkan. Kalau dimasukkan pakai tusuk gigi nggak bisa, harus dibuka, harus dimasukkan. Supaya apa? Supaya dia nggak kutilang. Itu yang saya kerjakan. Ternyata benar sekali. Pelatih itu atau tutor yang mengajari saya itu benar-benar sekali mendidik, membantu saya, bahkan mengajari saya yang dari saya tidak bisa. Dulu saya caranya membuat nutrisi itu saya juga nggak bisa Bapak Ibu, tapi karena ada tutor yang mengajari saya, akhirnya saya bisa meracik nutrisi yang 300 ppm, 800 ppm, 1200 ppm, atau berapa ppm saya bisa. Karena apa? Karena ada yang mengajari saya. Kalau nggak ada ya nggak bisa Bapak Ibu. Saya dulu juga belajar sendiri, coba otodidak sendiri, ternyata saya nggak bisa. Saya mencoba itu nanam berambang pada waktu itu. Berambang ini membutuhkan 1200 ppm untuk nutrisinya. Saya nggak bisa Bapak Ibu. Asal aja nyampur. Ternyata salah ya yang saya lakukan. Akhirnya berambang yang saya tanam itu keriting semua. Bahkan mati Bapak Ibu. Nggak bisa panen, bahkan mati. Karena apa? Karena kebanyakan nutrisi yang seharusnya 1200 itu saya nggak bisa cara membuatnya. Jadi sangat buat saya itu saya sangat terbantu sekali ya adanya para tutor, para pelatih melatih saya, mengajari saya, sehingga saya ngerti berapa saja ppm yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Itu saya mungkin ditambahkan oleh Pak Yunis. Ya, jadi intinya dari kisah tadi atau ilustrasi tadi bahwa penting kita memiliki pelatih gitu ya, supaya apa yang kita kerjakan itu lebih terarah dan hasilnya baik ya. Dan kalau saya lihat panennya kemarin itu panen pertama yang luar biasa ya, baik sekali karena dituntun setiap hari, dituntun oleh pelatih atau tutor tadi ya. Pelatih kehidupan kita itu Roh Kudus saudara ya. Tanpa Roh Kudus kita menjalani hidup ini, kita nggak akan bisa menguasai diri kita dengan keadaan yang ada. Benar. Kalau kita bersekutu Roh Kudus itu sepertinya biasa-biasa. Bersekutu setiap hari itu ya biasa-biasa. Tapi ternyata yang saya rasakan ketika menghadapi keadaan, Roh Kudus itu berbicara itu semakin keras rasanya. Jadi semakin kedengeran. Jadi yang namanya yang nggak benar itu semakin terasa gitulah. Ya. Jadi penting kita terus bersekutu dengan Roh Kudus. Dan satu keadaan saudara menghadapi keadaan tertentu, Roh Kudus ini akan berbicara. Dan berbicaranya itu lebih keras di hati kita, bukan kedengaran di telinga, wah kamu salah Yunis, bukan gitu, tapi rasanya di hati nih, wah gue anjel gitu. Itu Roh Kudus ngomong. Jadi yang kecil-kecil itu seperti dipetani Roh Kudus, dosa-dosa yang kecil-kecil itu akan rasanya nggak enak di hati. Itu Roh Kudus berbicara lebih keras. Jadi penting sekali yang terakhir bahwa kita perlu Roh Kudus ya. Dan firman Allah itu adalah sebagai hukumnya yang harus kita taati. Jadi kan harus ditaati nutrisinya berapa, kejar sinar matahari dan sebagainya, itu aturan-aturan, itu firman Allah yang harus kita taati setiap hari. Seperti firman Allah yang harus kita taati setiap hari.
maka hidup kita ini akan tertanding dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Renungan kita malam hari ini, biarlah kita akan mendapatkan kemenangan, menguasai diri dalam apapun kondisi keadaan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.